Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wa la syarikalah. Anak-anak, tentunya anak-anak tidak asing dengan lagu yang baru saja Ustadzah nyanyikan. Ya, itu adalah syair haji. Siapa sih yang tidak ingin ke sana? Siapa sih yang tidak mempunyai kerinduan untuk menghadap Allah di sana? Semoga sebelum Allah menentukan ajal kita, Ustadzah juga anak-anak ditakdirkan untuk bisa menemui Allah di Ka'bah sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Insya Allah pada kesempatan hari ini Ustadzah akan mengulang materi haji karena ketika kita melaksanakan Zoom minggu kemarin, tidak semua anak-anak masuk kelas, gitu ya. Semoga hari ini Allah memberi jatah kepada kita semua tentunya. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadzah akan mulai dari pengertian. Secara bahasa, pengertian haji adalah menuju suatu tempat suci. Secara syara, pengertian haji adalah berziarah ke Baitullah, melakukan wukuf di Padang Arafah, dan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah dengan cara tertentu dalam waktu dan niat tertentu. Selanjutnya dalil. Ustadzah ingatkan lagi bahwa segala ibadah yang kita lakukan di dalam syariat Islam pasti ada dalilnya, pasti ada hukumnya. Biar apa? Biar kita semakin yakin dan tidak asal-asalan dalam melaksanakannya. Adapun dalil haji terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Sekarang hukum haji. Hukum haji adalah fardu ain yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi seorang muslim yang memenuhi syarat. Fardu ain itu berarti wajib untuk diri sendiri ya, diri sendiri. Di sini ada catatannya ya, ada catatannya. Diwajibkannya 1 kali seumur hidup bagi seorang muslim yang memenuhi syarat. Artinya, jika tidak memenuhi syarat, tidak diwajibkan, seperti itu ya, tidak diwajibkan. Dan yang diwajibkan hanya 1 kali seumur hidup. Tapi tidak masalah jika punya rizki, kita berangkat haji berkali-kali. Gitu. Apa syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Sudah pasti ya, Islam. Kemudian yang kedua, berakal. Maksudnya tidak gila ya. Kemudian balik. Selanjutnya merdeka. Jadi bukan berstatus seorang budak ya. Tapi insya Allah pada zaman sekarang semua manusia dalam kondisi merdeka ya.
Jadi berhak dan wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Dan yang kelima, mampu. Untuk mampu atau istitha'ah maksudnya adalah memenuhi kriteria. Apa saja kriterianya? Yang pertama, berbadan sehat. Benar sekali anak-anak. Haji itu badan kita harus sehat. Kenapa? Karena memang memerlukan fisik ya, mengeluarkan tenaga yang banyak. Coba kita bayangkan ada tawaf ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, dan Ka'bah itu tidak kecil tapi besar, tidak 1 kali putaran tapi 7 kali putaran ya. Kemudian ada sa'i gitu. Sa'i berlari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah, tidak 1 kali tetapi 7 kali. Juga adaptasi dengan cuaca dan hal-hal lainnya. Itu membutuhkan badan kita sehat gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada gangguan keamanan yang menghalangi perjalanan. Ini misalnya tidak ada kondisi perang ya di negaranya atau kondisi pandemi seperti ini. Kita ketahui bahwa Kementerian Agama tahun kemarin ya itu memutuskan bahwa jamaah haji tidak bisa berangkat ke sana. Kenapa? Karena di sana pun ditutup begitu. Apa sebabnya? Ya, masa pandemi ini ya nak ya. Semoga kita tidak lepas berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, agar kita bisa normal belajar, bisa normal beribadah, dan kita bisa pergi ke Baitullah Mekah sana. Amin. Yang ketiga, perjalanan aman pulang pergi ya. Pasti itu. Kemudian ada bekal yang cukup untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya. Untuk nomor 4 ini anak-anak, ini bisa dikatakan kriteria menurut akal manusia ya. Ada bekal, jelas. Tidak mudah ya, tidak murah begitu kita berangkat ke Mekah. Baik untuk bekal ataupun untuk keluarga yang ditinggalkan. Seperti itu. Tetapi menurut kacamata Allah bisa tidak berlaku hal ini. Pasti anak-anak pernah mendengar tentang cerita tukang bubur naik haji ya. Kemudian tukang beca naik haji, seperti itu. Secara akal begitu ya, secara matematika, mungkinkah begitu? Maaf ya, abang tukang beca, abang tukang bubur bisa naik haji. Itu kata akal manusia, tetapi kata Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa menurut Allah. Tentunya dengan syaratnya. Apa syaratnya? Insya Allah lain kali Ustadzah akan menginformasikannya. Selanjutnya rukun haji. Rukun haji ada ihram dengan niat menunaikan haji dan meninggalkan segala larangan yang berkaitan dengan berihram setelah memakai pakaian ihram. Insya Allah anak-anak sudah paham bagaimana pakaian ihram laki-laki dan juga bagaimana pakaian ihram untuk perempuan. Selanjutnya wukuf di Arafah, yakni diam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya tawaf keliling Ka'bah 7 kali yang disebut juga tawaf ifadah. Kemudian sa'i, berjalan atau berlari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Selanjutnya tahalul, mengakhiri ihram dengan menggunting rambut atau lainnya, begitu ya. Kadang kita sering melihat untuk laki-laki ya, bapak-bapak kalau pulang dari sana gundul ya seperti itu. Tapi sebetulnya tidak mesti gundul. Yang penting
digunting rambutnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah tertib, berurutan dalam menunaikan rukun di atas. Selanjutnya wajib haji. Apa saja wajib haji itu? Ihram dari mikot, yaitu batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan. Kemudian mabit di Muzdalifah, sepulang dari Arafah ke Mina. Mabit itu berarti menginap. Kemudian mabit di Mina 2 atau 3 malam pada hari-hari tasyrik. Kemudian melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan jumroh ketiga-tiganya pada hari tasyrik. Ya. Terakhir, meninggalkan segala larangan dalam berihram. Yang terakhir, materi kita adalah hikmah haji. Insya Allah segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Hikmah haji diantaranya adalah merasakan sekali bahwa kita adalah hamba yang lemah dan Allah Maha Besar dan Maha Perkasa. Ya, Masya Allah begitu. Ka'bah itu tempat tujuan umat Islam sedunia dan tiada hentinya. Mereka bertawaf, mereka bersyai, mereka melempar jumroh. Di sana kita meninggalkan siapa diri kita. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan, semua sama di hadapan Allah di sana. Semua memakai baju putih, seperti itu ya. Berdesak-desakan. Semua merasakan kelelahan. Untuk apa dilakukan semua itu? Hanya untuk diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ketergantungan manusia itu sangat tinggi saat itu. Makanya hikmahnya itu merasakan sekali bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, gitu. Hamba yang bergantung hanya kepada Allah. Allah yang Maha Besar dan Maha Perkasa. Itu ya yang pertama hikmahnya. Yang kedua hikmahnya adalah merasakan adanya pasar berkah yang menguntungkan bagi siapapun, utamanya bagi masyarakat Islam yang seluas-luasnya. Ya, benar nak. Jadi yang mendapat berkah, merasakan pasar berkah ini bukan saja untuk masyarakat di Mekah, tidak, tetapi semuanya gitu ya. Karena ada jamaah haji pun begitu ya, mereka membawa dagangan dan dagangannya laris di sana. Masya Allah ya, hikmah haji sedemikian rupa. Sekali lagi, ayo kita bermohon pada Allah, berdoa pada Allah dengan sungguh-sungguh agar kita memang digolongkan kepada hambanya yang dipanggil oleh Allah untuk bisa beribadah di sana. Begitu ya nak ya. Insya Allah itu materi kita hari ini. Selanjutnya Ustadzah masuk tugas ya. Yang minggu kemarin sudah mengirimkan melalui foto. Terima kasih dan tidak usah mengumpulkan kembali ya. Ustadzah mengingatkan ini hanya untuk yang belum menyetorkan tugas atau menyelesaikan tugas. Apa tugasnya? Carilah gambar Ka'bah di internet. Kemudian print gambar tersebut dan tempelkan di kertas HVS. Buatlah tulisan motivasi di bawahnya. Tugas dikumpulkan saat orang tua kalian mengambil jadwal pelajaran ke sekolah. Sekali lagi, ini bagi yang belum mengumpulkan. Bagi yang sudah, tidak usah mengumpulkan kembali ya. Nanti pada saat orang tua kalian mengambil jadwal pelajaran ke sekolah. Demikian anak-anak, Ustadzah mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah sekali lagi memberikan jatah ilmunya kepada kita semuanya pada kesempatan hari ini. Kita akhir dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.